Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Berjumpa kembali pada kegiatan pembelajaran jarak jauh, mana pada pertemuan kali ini kita akan belajar tema 1, muatan pelajaran SBDP. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada kesempatan kali ini, Pak Guru akan menyampaikan pesan pendidikan karakter, yaitu berupa sikap tanggung jawab. Sikap tanggung jawab dapat anak-anak latih dengan cara mengerjakan tugas yang diberikan Pak Guru sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan dan dikumpulkan sebelum batas akhir waktu pengumpulan. Baik anak-anak, mari kita simak kira-kira materi apa saja yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Pada video kali ini, Pak Guru akan menjelaskan beberapa materi, diantaranya yang pertama yaitu ragam gambar ilustrasi, yang kedua gambar cerita, yang ketiga komik, dan yang keempat cover. Perlu anak-anak ingat bahwa materi yang Pak Guru sampaikan adalah poin-poin pentingnya saja. Untuk materi lengkapnya, silahkan anak-anak baca di buku yang anak-anak miliki. Yang pertama tentang gambar atau ragam gambar ilustrasi. Berikut ini beberapa ragam gambar ilustrasi. Yang pertama yaitu cergam atau cerita bergambar. Adalah cerita dalam bentuk gambar yang dijelaskan dengan tulisan singkat. Nah, ini contohnya ya. Seperti ini contohnya. Yang kedua yaitu tentang komik. Komik adalah cerita dalam bentuk rangkaian gambar yang dijelaskan dengan balon kata. Ini adalah contoh komik. Nah, ini yang dikatakan balon kata. Yang ketiga, pamflet adalah surat selembaran. Contohnya seperti ini, 12 tips hidup sehat. Yang keempat, cover adalah sampul atau kulit buku atau majalah. Contohnya seperti ini. Yang kelima, kartun adalah gambar hiburan yang mengandung humor. Nah, ini contohnya gambar kartun Doraemon. Yang keempat, karikatur. Karikatur adalah gambar yang mengandung pesan sindiran. Nah, ini contohnya gambar karikatur. Yang kedua, materi tentang gambar bercerita. Gambar bercerita adalah gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita dan biasanya menggunakan gambar ilustrasi sebagai penjelas. Adanya makna cerita menjadi hal pembeda antara gambar cerita dengan gambar biasa. Gambar cerita sendiri memiliki ciri-ciri seperti komposisi gambar lebih dominan ya daripada teks, dan gambar disusun sesuai urutan cerita. Nah, gambar cerita ini sering kita temukan di komik contohnya. Nah, ini adalah contoh gambar cerita. Berikutnya, langkah-langkah membuat gambar cerita. Yang pertama tentunya menyiapkan bahan. Yang kedua menentukan gagasan atau tema. Nah, tema apa yang akan diangkat dalam gambar yang akan kita buat ya. Yang ketiga membuat rencana gambar atau rancangan gambar awal yang disebut sketsa. Yang keempat adalah langkah terakhir yaitu melakukan pewarnaan. Tahapan penyelesaian atau finishing. Berikutnya komik. Nah, ini adalah contoh komik. Komik sendiri adalah cerita dalam bentuk rangkaian gambar yang dijelaskan dengan balon kata. Komik termasuk gambar ilustrasi sebuah cerita yang menampilkan gambar-gambar dilengkapi dengan keterangan-keterangan singkat. Selain memiliki balon-balon kata, ciri lain komik antara lain bersifat proporsional dan menggunakan bahasa percakapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, gambar yang memuat tokoh baik manusia maupun hewan yang berisi cerita humor dan bersifat menghibur disebut ilustrasi komik. Membuat komik dapat menggunakan dua teknik ya anak-anak. Yang pertama teknik kering dan teknik basah ya. Teknik kering yaitu menggunakan alat bahan seperti pensil ya. Sedangkan teknik basah itu menggunakan alat dan bahan seperti cat atau tinta. Selain beberapa teknik yang Bapak sebutkan tadi, dalam membuat komik ada yang disebut sebagai perspektif. Apa itu perspektif?
yaitu kewajaran penampakan sebuah gambar yang jauh kesannya terlihat jauh dan yang dekat kesannya terlihat dekat. Nah, pada komik terdapat batasan pada panel-panel adegan komik yang disebut frame. Nah, ini ya, ada batasan-batasan gambarnya. Ini namanya adalah frame. Setelah sebuah komik selesai dibuat, maka tahapan terakhir yaitu finishing atau penyelesaian. Nah, pada tahapan finishing ini yang perlu diperhatikan adalah kerapian dan kebersihan hasil karya komik, ya. Berikutnya adalah cover. Ini adalah contoh cover, ya anak-anak. Nah, cover sendiri adalah sampul atau kulit buku atau majalah. Bagian cover terletak pada bagian depan dan belakang. Nah, ini cover bagian depan dan ini cover bagian belakang. Unsur-unsur yang harus ada pada cover antara lain yang pertama adalah kalimat penjelas. Di sini buku tematik terpadu 2013. Ini salah satu contoh kalimat penjelas yang singkat dan mudah dipahami serta ada identitas penerbit. Ini diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, ya anak-anak ya. Itu adalah identitas penerbitnya. Lalu bagian yang termasuk cover belakang buku adalah sinopsis. Nah, ini yang dikatakan sinopsis atau ringkasan tentang isi buku. Buku ini menceritakan atau memuat informasi apa saja, itu ditulis di halaman belakang yang disebut sinopsis. Cover buku berfungsi sebagai identitas buku, ya. Ini berfungsi sebagai identitas buku cover ini. Untuk itu, sebelum membuat ilustrasi cover, hal pertama yang harus dilakukan adalah memahami isi bacaan terlebih dahulu agar terdapat kesesuaian isi dan ilustrasi. Nah, ini buku pelajaran anak sekolah, maka gambar ilustrasinya pun harus berkaitan dengan anak sekolah. Gambar cover yang baik adalah gambar yang bersifat komunikatif. Artinya gambar tersebut mudah dipahami saat pembaca melihatnya. Oh, ini anak-anak sedang belajar dengan bukunya. Nah, jadi ketika melihat gambar ini sudah paham kita buku ini tentang pelajaran anak sekolah. Nah, pada gambar cover ada salah satu teknik yang biasa digunakan untuk membuat gambar berupa bayangan yang disebut teknik siluet. Ini contohnya anak-anak ya. Jadi gambar berupa bayangan hanya hitam seperti ini namanya teknik siluet. Ya, demikianlah materi yang dapat Pak Guru sampaikan. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan dapat membantu anak-anak semua untuk lebih memahami materi pembelajaran. Apabila anak-anak memiliki pertanyaan tentang materi ini, anak-anak dapat bertanya langsung kepada Pak Guru, ya, menggunakan aplikasi atau media komunikasi yang tersedia. Kepada anak-anak yang telah menyimak video ini hingga selesai, Pak Guru ucapkan terima kasih dan anak-anak dapat mengulang kembali menyimak penjelasan Pak Guru ini untuk lebih memahami pembelajaran. Sebelum Bapak akhiri, Bapak akan menyampaikan pesan di masa pandemi ini. Pesan Pak Guru, tetap terapkan protokol kesehatan. Di antaranya adalah menghindari kerumunan. Jadi kalau tidak ada urusan yang begitu penting, sebaiknya kita di rumah saja terlebih dahulu untuk saat ini ya. Baik anak-anak, mari kita akhiri pembelajaran kita dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.